Jamaah Haji Indonesia akan melewati prosesi panjang menuju Tanah Suci hingga kembali lagi ke tanah air. Apa modal dan bekal terpenting jamaah haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, semoga sehat dan berkah. Panduan dan tips praktis jamaah haji. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Berbahagialah mereka yang terpilih menjadi duyufur Rahman, tamu Allah untuk berhaji ke Tanah Suci. Kewajiban haji bagi umat Islam yang mampu materi, mampu kesehatan, dan mampu ilmu. Haji, ibadah paling lama dengan banyak ujian, sehingga modal terpenting jamaah adalah sabar. Bekal materi cukup dan kesehatan baik tidak cukup jika jamaah tidak memiliki kesabaran yang panjang. Mereka yang telah memantapkan berhaji akan mengikuti proses yang hampir seluruh aktivitasnya memerlukan kesabaran. Jamaah memahami proses yang terjadi dan bersiaplah menghadapi kondisi antre, dan antre. Berdasar pengalaman mengikuti dan mengawasi pelaksanaan haji selama beberapa tahun, Spirit Haji Mabrur telah membuat buku panduan mudah dan tips haji yang sudah terbit lama. Berikut panduan menjaga kesabaran bagi jamaah haji. Semoga bermanfaat. Sabar pendaftaran haji. Kalau mau berhaji, ya harus mendaftar dulu untuk mendapat kursi. Jamaah haji harus bersabar menunggu antrean panjang untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dari belasan hingga di atas 40 tahun. Akibat daftar tunggu lama, banyak jamaah lansia dengan kondisi kesehatan yang menurun. Sabar melunasi biaya haji. Jamaah mengumpulkan dana untuk mendaftar haji reguler atau haji khusus. Kemudian jamaah melunasi biaya perjalanan ibadah haji pipih setelah terbit Kepres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH. Kewajiban berhaji bagi muslim yang mampu, sehingga jamaah tidak seharusnya berhutang untuk berhaji. Sabar di embarkasi. Menginap semalam, jamaah mendapat bimbingan manasik, pengecekan dokumen dan paspor, pemeriksaan kesehatan, hingga proses pelepasan jamaah. Jamaah mulai adaptasi dengan jamaah lain dengan kondisi asrama haji yang mungkin tidak memuaskan seluruh jamaah. Ada juga jamaah yang tertunda keberangkatan karena sakit. Sabar melewati perjalanan panjang. Dari desa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk yang tinggal di kepulauan dan pegunungan, jamaah berkumpul di kabupaten kota untuk bersama menuju embarkasi. Pada akhirnya jamaah terbang ke Saudi dari tanah air selama 9 hingga 10 jam. Sebagian jamaah ada yang baru pertama naik pesawat. Sabar melewati antrean dokumen. Setelah melewati perjalanan panjang dari tanah air,
jamaah melewati pemeriksaan dokumen di Bandara Saudi. Pemeriksaan dokumen bisa lama, terutama bagi jamaah haji dari embarkasi yang belum ada fast track di tanah air dan jamaah yang masuk jelang prosesi haji. Sabar dengan sikon di Saudi. Situasi dan kondisi Indonesia dengan Arab Saudi tentu berbeda. 2 juta lebih jamaah dari berbagai negara berkumpul dengan kebiasaan berbeda. Jamaah tentu harus mengikuti aturan di Saudi. Sementara cuaca di Saudi sangat panas dan kadang kalau malam dingin dengan angin kencang. Sabar menerima layanan. Jamaah tinggal di hotel berbintang dengan kondisi beragam, dari hotel biasa hingga hotel yang bagus. Ada akomodasi yang lokasinya dekat dan ada yang jauh dari Masjidil Haram. Jamaah biasanya antre lift jelang dan sesudah salat di Masjid Nabawi. Dari Masjidil Haram, jamaah antre menunggu bus selawat menuju pondokan masing-masing. Bahkan jamaah haji yang tinggal di wilayah Mahbasjin harus berdesakan dengan jemaah dari negara lain. Jamaah mendapat konsumsi penuh selama di Madinah dan Makkah, tetapi akan menghadapi kendala distribusi jelang dan pasca prosesi haji. Selain keterlambatan distribusi, keluhan menu konsumsi dan rasa makanan bisa tidak memuaskan seluruh jamaah. Pada musim haji, khususnya jelang dan pasca haji, Masjidil Haram penuh sesak dengan jamaah hingga pelataran dan jalan. Alternatifnya, jamaah bisa salat di masjid dekat hotel. Jamaah juga harus sabar jika ingin salat di Raudhah Masjid Nabawi, Madinah. Sabar ibadah di Ar-Musna. Saat wukuf di Arafah, seluruh jamaah tinggal di kawasan Arafah. Tantangan bagi jamaah, suhu di Arafah pada siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius. Meski berada di dalam tenda Arafah yang ber-AC, cuaca panas masih terasa. Apalagi jika pada siang hari jamaah antre di toilet. Setelah diterpa cuaca panas, jamaah bermalam atau mabit di Musdalifah di areal terbuka tanpa tenda. Di tengah lautan manusia, tantangan jamaah, angin kencang malam, dan debu. Pelajaran dari tahun 2023, sebagian jamaah terlambat pengangkutan jamaah dari Musdalifah ke Mina yang berdampak jamaah kelelahan dan kelaparan. Jamaah harus menyiapkan fisik dan mental saat mabit di Mina. Jamaah tinggal berdesakan di tenda Mina karena kapasitas terbatas. Jamaah jalan kaki dari 7 hingga 10 km pulang pergi selama 3 hari ke Jamarot. Untuk itu jamaah harus bersabar mengikuti waktu pelontaran dan pergi berombongan agar tidak tersesat. Sabar menghadapi penyakit. Jamaah lansia dan jamaah dengan penyakit bawaan atau risti rentan terhadap penyakit. Selama 40 hari, jamaah berpotensi sakit flu dan batuk. Jamaah berikhtiar untuk menjaga kesehatan, sabar dalam berobat, dan ikhlas menerima sakit. Termasuk jika dirawat dan kemungkinan disafari wukufkan atau dibadal hajikan. Sabar dengan keluarga dan teman. Ujian kesabaran jamaah adalah keluarga. Suami istri dan anak bisa terlibat percekcokan karena terlalu intens. Jamaah harus bersabar berhubungan dengan jamaah lain yang memiliki karakter
tabiat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam satu rombongan ada saja jamaah yang pemarah, egois, malas, pelit, mungkin jorok, punya kebiasaan buang angin atau ngorok. Hidup bersama perlu saling tepo seliro dan memahami. Hindarkanlah percekcokan dan perdebatan yang tidak bermanfaat dan dilarang dalam berhaji. Sabar dengan petugas haji. Dalam satu kloter, jamaah bisa berkomunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, dokter kloter, TPHD, dan pembimbing KBIHU. Karena menangani orang banyak, ada saja petugas non-kloter atau PPIH yang tidak melayani jamaah dengan optimal. Jika jamaah tersesat dari rombongan di Masjidil Haram, Arafah, Musdalifah, Mina, atau di tempat lain, jangan panik. Jamaah bisa menunggu bantuan petugas dengan seragam khusus. Juga saat jamaah kehilangan barang atau mengalami tindak kriminal lain. Toko-toko di sepanjang jalan di Mekah dan Madinah bisa membuat jamaah gelap mata untuk berbelanja. Semuanya ingin dibeli, meski uang saku terbatas dan isi koper sudah melebihi kapasitas. Jamaah sabar dan bijak dalam membeli barang di tanah suci sesuai kebutuhan. Sabar menunggu kepulangan. Masa tinggal jamaah haji reguler 40 hari di tanah suci mungkin bisa membuat jamaah bosan dan ingin segera pulang karena rindu anak cucu dan keluarga. Nikmati tinggal di tanah suci dengan perbanyak ibadah dan bergaul dengan jamaah lain agar tidak bosan atau mengurangi stres hingga kepulangan ke tanah air. Kesabaran penting bagi jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Kesabaran dalam prosesi haji telah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Sebagai wajib haji, jamaah haji melempar jumroh di Jamarot Mina. Jamaah meneladani perjuangan Siti Hajar yang bersusah payah mencarikan minum bagi putranya Ismail alaihissalam. Kini perjuangan Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa Marwah 7 kali menjadi salah satu rukun haji sa'i. Jamaah haji bisa berjalan di ruangan dan lantai yang adem. Haji adalah ujian kesabaran. Karena itu, jamaah haji menjadikan kesabaran sebagai bekal terpenting. Berhaji dengan niat karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, sabar dan ikhlas dengan ketakwaan, agar dapat menggapai haji mabrur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.